Tio. Selamat siang, Bu Rina. Sehat nggih? Alhamdulillah ini hari Sabtu sehat, sehat jasmani rohani ya bisa mengikuti kegiatan-kegiatan di sekolah maupun di daring dan lain gitu selama ini. Saya lihat Pak Stio kok kelihatannya capek sekali wajahnya itu. Apa terlalu Nah, banyak kegiatan di sekolah atau bagaimana Pak Stio? sebenarnya ini adalah bagian dari apa ya, tanggung jawab kita bersama. Memang terus terang ya beberapa hari yang lalu bahkan untuk sampai beberapa minggu depan ini memang banyak tugas-tugas yang harus kita selesaikan dan kita prioritaskan. Kebetulan ya kita untuk saya juga mengurusi perpustakaan tuh di SMA 1 Demak itu kebetulan ditunjuk ini untuk menjadi wakil Kabupaten Demak, jadi peserta lomba perpustakaan tingkat Jawa Tengah di awal April ini, Bu. Ya, kita kejar dokumen juga, kita kejar kegiatan juga berkomunikasi, termasuk juga kegiatan-kegiatan sekolah. Kita juga baru selesai kemarin penilaian akhir semester untuk kelas 12, juga harus segera menyiapkan evaluasinya, untuk dokumen evaluasinya di rapot. Nah, kita juga masih harus berbagi dengan tugas-tugas yang lain. Jadi ini memang hal yang menjadi beban ya, tapi juga menjadi sebuah hal yang menjadi tanggung jawab bareng bersama lah untuk mengembangkannya gitu. Pak Stio ini luar biasa sekali ini. Banyak Cuma gini Bu, kegiatan, Bu Rina, menjadi memang perpustakaan, lomba perpustakaan, masih mengajar dan masih melakukan tugas-tugas sekolah yang lain. Sangat luar biasa. Ini ya, Bapak cara bagi waktunya itu hebat ya. cuma gini Bu, tugas-tugas seperti itu kan kalau kita lakukan atau kita jalani dengan amanah atau dengan niat nawaitu yang baik, pasti kan juga bisa bermanfaat untuk kita semua dan orang lain barangkali. Karena itu ya itu, cuma ya ini ada, saya itu sebenarnya juga pengen melakukan hal-hal yang lain sebenarnya yang saya rasakan Bu. Ini saya pengen sharing lah dengan jenengan atau dengan yang mungkin barangkali juga punya pengalaman yang sama, karena di sekolah kami itu saya merasakan ya itu ada sebuah penurunan intensitas bagaimana kita bergerak, apalagi kan kita seorang guru kan selama ini kan kita banyak dituntut dengan tuntutan dari masyarakat, dari pemerintah misalnya, tetapi kadang-kala itu juga menjadi bukan menjadi nilai positif, menjadi nilai negatif buat kita kan gitu. Jadi mindsetnya yang selama ini banyak teman-teman di tempat kami ya itu merasa sudah zona nyaman gitu, zona nyaman yang ini menurut saya tidak sesuai dengan apa yang menjadi tugas kita sebagai seorang guru gitu loh, sebagai agen perubahan kok merasa masih berpikir kok zona nyaman terus, padahal kan walaupun usia tua pun kan juga harus harus tetap melakukan refleksi atau transformasi perubahan dimanapun juga harus adaptif, guru adaptif Bu, maksud saya seperti Bu Rina. Ini yang saya rasakan, ini yang saya rasakan. Pak Setio ini hebat sekali, gelisah dengan adanya zona nyaman yang memang sudah sering terjadi di banyak sekolah. Kita sebagai guru ini memang dituntut untuk selalu belajar dan belajar. Memang ada sebagian orang yang berada di zona nyaman. Gini Pak Setio, saya ingin tahu juga apa sih yang Bapak tahu tentang zona nyaman itu dari sekolah Bapak? Gini Bu, kalau zona nyaman itu kan ini kan hanya semacam parameter mindset berpikir guru. Jadi kalau sudah ini loh aku sudah mau apa lagi misalnya, kita sudah bekerja lama misalnya, yang ngajar ya mengajar misalnya seperti itu. Tapi padahal kan yang kita tahu kan zona nyaman itu jelas itu kan justru menjadi kontraproduktif ketika kita, apalagi kita di kurikulum merdeka seperti ini yang kita rasakan tuh harus kolaborasi. Wah, banyak kegiatan-kegiatan pengembangan lah seperti PMM misalnya yang mungkin
tempat kami itu di Dinas Pendidikan Provinsi itu juga ada pengawasannya Bu, harus aktif. Tapi kadang-kadang juga itu ternyata kontraproduktif di lapangan. Di tempat kami juga masih kurang istilahnya hal-hal yang positif. Jadi merasa gini, sudah tua, sudah merasa sudah segala-galanya sudah didapatkan barangkali secara kesejahteraan apa. Jadi malas mungkin malas ya malas untuk istilahnya untuk sedikit menyisihkan waktu untuk terus ya berbenah mengenai kemampuan diri kita untuk bisa terus adaptif lah, minimal kan gitu. Itu yang menurut saya tentang Yuna nyaman gitu Bu Rina. Pengertian Yuna nyaman yang luar biasa dari Pak Setio. Memang banyak guru yang memang untuk belajar sepertinya malas. Dia tidak mau menyisihkan waktu untuk sedikit belajar, apalagi tuntutan kurikulum merdeka yang demikian, kita itu harus belajar secara mandiri dengan seperti PMM itu nggih. Gini Pak Setio, apa yang Bapak rencanakan atau apa strategi Bapak tentang zona nyaman dari Bapak Ibu guru di sekolah panjenengan itu? Memang ada beberapa hal yang ingin saya lakukan atau yang sudah saya lakukan dan mungkin juga akan saya terus berbenah atau istilahnya melakukan hal-hal yang positif untuk berbagi dengan teman-teman ini Bu. Karena itu tidak hanya guru tua, mungkin guru muda pun juga masih merasa ada sekat-sekat terbatas sehingga mereka tidak bisa melakukan kegiatan-kegiatan pengembangan diri. Nah ini kalau saya sih yang pertama jelas saya selalu mengajak teman-teman, mari yuk berbagi, belajar bareng. Jangan ada sekat antara guru senior dengan guru medium atau guru muda, dengan saling menghormati. Caranya apa? Membentuk komunitas praktis bersama Bu. Itu biasanya kalau kami lakukan, yang pertama itu di sekolah itu kan biologi, saya kan mengampu biologi itu saya ajak dalam bentuk kolegalitas lesson study. Di situ kan sebenarnya kan miniaturnya Bu, ada guru senior, guru yang sudah tua barangkali, sudah banyak pengalaman, dengan guru medium, dengan guru junior atau guru yang muda misalnya, dengan membicarakan, diskusikan tentang pembelajaran mana yang di biologi yang masih perlu dibahas, misalnya topik-topik berat mana yang perlu dibahas. Dan barangkali kadang-kadang kita juga sering melakukan gantian nanti untuk kolegialitas kita buat jadwal, misalnya untuk jadwal observernya siapa, yang mengajar diamati, tapi sifatnya mengamati aktivitasnya, nanti terus ada masukan, sehingga nanti topik-topik yang berat tadi bisa ada masukan itu. Nah, harapannya ini yang sudah kita lakukan di biologi, nanti di biologi ada semacam tidak ada kesenjangan, jadi yang tua itu bisa menyampaikan pengalamannya, kemudian yang muda juga memberikan masukan atau istilahnya untuk, terutama kan untuk yang muda, yang medium ini kan punya basic milenial, yaitu keterampilan internet ya misalnya, atau misalnya aplikasi yang mungkin barangkali mereka lebih mampu menguasai, ya itu kan kita kolaborasikan, itu yang kita lakukan yang pertama gitu. Yang kedua juga ini penting, barangkali saya sering mengajak bareng-bareng, karena kalau saya kan mengelola di perpustakaan, saya sering mengajak teman-teman, ayo kalau untuk sekedar memberikan contoh itu tidak hanya contoh yang sifatnya searah, misalnya ngongkon murid, bisanya hanya ngongkon murid membaca, tetapi gurunya kok nggak membaca. Kegiatan-kegiatan literasi sekolah di awal pembelajaran itu ayo kita kembangkan, misalnya seperti itu, bareng-bareng, tapi dengan unsur sistem AMO. Jadi guru juga jadi uswatun hasanah, bisa menjadi suri teladan. Ing ngasor sung tulodo, ing madya mangkarso, yaitu turi handayani, orang mau bisa memerintahkan toh, tapi kok nggak bisa mempraktekkan jargoni misalnya. Ya, itu contoh seperti itu Bu, hal-hal yang kita lakukan. Ini strategi yang digunakan Pak Setio ini memang luar biasa, ada membuat komunitas praktisi, kemudian membuat kolaborasi antara guru tua dan guru muda, yang tadi Pak Setio sebutkan kalau guru tua itu kan banyak pengalaman dalam mengajar, mereka lebih bisa menangani anak ya. Kemudian yang muda itu cenderung
IT-nya yang bagus-bagus itu. Jadi ini kalau ada kolaborasi memang luar biasa. Gini Mas Tio, adakah yang Bapak lakukan itu ada hambatan atau tantangan dari kalau untuk Bu, hambatan atau tantangan yang kita hadapi tadi untuk kolaborasi praktis atau komunitas-komunitas praktis di antara lintas MGMP sekolah atau antar mapel di MGMP sekolah, ya jelas memang perlu tidak setiap Bapak Ibu guru kan langsung responnya positif, dan mungkin ada yang responnya memang datar-datar saja, ya kita tidak apa-apa, yang penting konsepnya gini, kita secara secara hati ke hati, kemudian juga memberikan contoh-contoh, kita ya bisa memberikan kiranya nanti komunitas praktis yang kita lakukan itu bisa menjadi contoh. Misalnya tadi yang saya katakan, co-legalitas license tadi nanti bisa berbagi dengan mapel yang lain misalnya, atau dengan MGP mapel sekolah di yang lain, sehingga nanti bisa terbentuk. Dan ini pasti kami minta izin kepada Bapak Kepala Sekolah sebagai pemimpin kami, sebagai pimpinan administrasi kami, supaya kegiatan kolaboratif praktis nanti itu bisa menjadi makom kita atau menjadi program sekolah gitu. Contohnya gitu. Kalau saya sampaikan kadang-kadang juga gini, di kegiatan-kegiatan itu sebenarnya kan di sekolah kami juga memang perlu sekali, menurut saya itu perlu dikembangkan hal-hal seperti ini, karena ini memang untuk memberikan pengalaman. Kalau untuk makanya kita punya semacam pemeo ya, atau semacam anekdot atau semacam semboyan ya, yang muda kita berdayakan, yang tua kita muliakan. Muliakan itu maksudnya pengalamannya. Jadi zona nyaman menurut saya, zona nyaman itu nyaman untuk melakukan perubahan, gitu maksudnya. Bukan zona nyaman yang negatif, zona nyaman yang istilahnya tidak produktif, malah justru menjadi apatis. Sudahlah, saya sudah cukup seperti ini misalnya gitu. Saya sering juga memberikan contoh-contoh, artinya kalau mau itu kan ada tujuan preventif. Misalnya untuk PKB, pengembangan kinerja kita berkelanjutan, apalagi sekarang sudah ada e-kinerja Bu, itu setiap 1 tahun kita harus rencanakan lebih detail. Itu kan itu juga tantangan buat kita, ya gitu kan, maksud saya seperti itu. Ini itu memang ini ya Pak Stio. Pak Stio ini luar biasa sekali untuk menghadapi tantangan dan membuat perubahan di sekolah Bapak, itu sangat luar biasa. Dengan membentuk strategi-strategi tadi, kemudian bagaimana untuk bekerja sama dengan kepala sekolah juga, dengan guru tua, guru muda, untuk selalu berubah dan selalu belajar dalam pengembangan kurikulum di sekolah. Gini ya Pak. Memang istilahnya Bu, untuk yang sudah kita lakukan itu memang harus ada proses konsistensi, karena salah satu tantangan terbesar kan konsistensi kita untuk terus menggiring supaya komunitas kita itu, guru-guru, teman-teman itu, rekan-rekan itu bisa melakukan bersama. Bukan berarti saya itu istilahnya cari pekerjaan atau cari hal-hal yang kurang baik misalnya, enggak, tapi tujuan utamanya ya apa yang sudah kita lakukan, kita mengajak bareng, monggo ayo kita kembangkan dengan target-target tertentu. Saya pikir tidak harus sampai 1 tahun ini. Kalau ini kita budayakan hal-hal positif ini, kan bisa membuat menjadi budaya di sekolah. Bagaimanakah kolegialitas guru nanti di sekolah kami itu bisa menjadi praktek-praktek terbaik, sehingga nanti budaya positif di sekolah itu kan secara tidak tercipta. Saling menghormati Bapak Ibu, saling berbagi, tidak ada yang merasa paling hero misalnya, paling hebat, juga enggak. Itu juga untuk kepentingan kita bersama. Dan dengan adanya ini kan nanti harapannya kan tujuan yang kita rencanakan itu harapannya ya sekolah ini ya on the track. Sekolah SMA 1 enggak boleh hanya seperti ini, karena sekolah kami kan sekolah cermin masyarakat atau menjadi tujuan akhir masyarakat lah di Kabupaten misal seperti itu. Jadi kan hal yang mesti kita lakukan saja itu yang bukan hal yang luar biasa kan, apalagi kita kok tidak melakukan apapun. Nah ini sekolah ini mau dibawa kemana? Kita harus selalu menjadikan sekolah ini menjadi makom kita, kan makom pembelajaran, makom kita bagaimana meningkatkan kualitas pembelajaran, pembiasaan, karakter, itu kan, itu yang barangkali itu yang kita nanti ke depan kita rencanakan, dan itu harus terus-menerus, kita tidak pernah berhenti, kita menjadi yang mau menggerakkan. Jadi yang tergerak bisa bergerak dan menggerakkan. Nah inilah
kadang-kala ini perlu sebuah bersama kolaborasi. Selama ini ya ada sih beberapa strategi tambahan yang kita lakukan, yang teman-teman yang biasa mampu pertama bisa ajak komunikasi, kita ajak bareng-bareng. Ayo ada kelompok-kelompok belajar, kelompok-kelompok mengajar, guru, kelompok yang itu jelas secara ini nanti menjadikan kualitas pembelajaran kita semakin bagus, dan ini tujuannya juga untuk investasi pendidikan anak didik kita. Barangkali itu malah menjadi sebuah nanti penolong kita ya Bu ya. Nanti kalau kita sudah tidak ada di dunia ini, bisa dilanjutkan atau bisa menjadi inspirasi bagi sekolah lain atau guru lain. Gitu. Kira-kira Bu Rina seperti itu. Iya. Ini memang strateginya bagus sekali Pak Astio. Dan Pak Astio itu kalau membuat sebuah perubahan itu tidak tanggung-tanggung. Komitmennya itu loh, bisa membagi waktu dengan baik, membuat komunitas praktisi, dan membuat perubahan di sekolah Bapak untuk selalu maju dan selalu belajar. Ini pasti ya, itu kan mesti Bapak berkolaborasi dengan banyak guru di situ. Siapa saja yang dapat membantu Bapak dalam merencanakan kegiatan ini pasti ya? Oke. Kalau untuk pertama kan jelas kita punya beberapa komunitas praktik yang memang teman-teman yang seide barangkali dengan hal-hal yang baru, kebaruan itu. Makanya saya sering mengajak ya kelompok-kelompok yang bervisi yang sama untuk mengembangkan program-program yang tadi saya lakukan. Tetapi untuk teman-teman yang atau Bapak Ibu guru yang barangkali masih kurang misalnya, itu tidak kita biarkan, malah kita justru gini, dengan kita mengajak hal-hal positif. Contohnya yang sering kita lakukan itu misalnya, ayo setiap hari Jumat itu ada kita belajar bareng mengerjakan modul-modul yang ada di PMM misalnya. Itu kan contoh-contoh kolaborasi langsung. Yang Bapak Ibu yang merasa tidak tertarik misalnya, kok ada yang membantu, kok ada yang berbagi, kok malah seneng. Kalau belajar sendiri kan malah bingung istilahnya gitu. Padahal tadi ada semacam kenaikan pola pikir guru yang tadi masih kurang misalnya, itu kan menjadi lebih tercipta misalnya. Kemudian juga kita juga mengkomunikasikan dengan kepala sekolah gitu terhadap apa yang sudah kita rencanakan. Kita ada bentuk-bentuk kelompok-kelompok. Sebenarnya tidak hanya kelompok-kelompok belajaran, kelompok-kelompok pembiasaan karakter juga kita bentuk dengan guru, dengan siswa. Karena menurut kami siswa di tempat kami itu adalah ujung tombaknya, bahkan menjadi etalase pendidikan karakter yang ada di sekolah itu. Jadi kita itu mempunyai kekuatannya menurut saya itu ya di siswa juga itu. Maka kegiatan-kegiatan yang kita lakukan, contohnya kemarin kita membentuk Eko-Darling Bu, ekosistem sadar lingkungan, itu memberikan semangat baru. Yo kita perbaiki lagi karena kita juga ada penurunan motivasi, penurunan komitmen, penurunan aktivitas di program sekolah budaya lingkungan. Kita galakkan lagi, apalagi sama kami kan juga sejarahnya dulu kan pernah mendapatkan banyak sekali penghargaan atau brand ya, sekolah adiwiyata, sekolah sehat, sekolah tertib lalu lintas, sekolah sekolah hijau, sekolah sekolah berbanyak dengan pilot-pilot yang disampaikan. Tapi itu kan sejarah. Sekarang kan kita kan harus yang kita lancarkan ya kita ya yang sekarang ini kita hadapi, bagaimana ya kita berusaha kembali untuk membagi atau membangkitkan semangat baru dengan hal-hal yang positif, dengan apa yang sudah kita punya ya, mana sekolah yang sudah punya kita kelola dulu, atau sekolah sejarahnya dengan kelola yang baik, misalnya kok ada penurunan gitu. Jadi inilah kita komunikasikan. Terus kok respeknya kok dari teman-teman kok baik, berarti kan mau, dan itu dengan aksi-aksi nyata yang kita lakukan itu. Jadi itu dari komunitas praktis itu yang kelompok-kelompok literasi, kelompok belajaran, kelompok-kelompok lingkungan itu ada komunikasi dan ada grupnya. Jadi secara tidak langsung ini mewujudkan istilahnya ya budaya mutu, budaya sekolah itu insya Allah lah nanti kita terus progreskan supaya lebih baik lagi. Dan itu dengan niat nawa itu tidak untuk cari apa-apa dan tidak untuk mencari pujian atau apa, tapi itu bagian dari nawa itu kita bareng-bareng. Ayo kita itu sebagai warga sekolah harus menjadi hal yang positif untuk sekolah kita. Itu kira-kira seperti itu Bu Rina, dan ini rencana yang sudah kita lakukan
ini sudah berprogres. Ya, moga-moga nanti ada harapannya dan ada yang bisa kita lakukan untuk sekolah kita. Seperti itu, Bu Rina. Iya, ini memang kerjasama, kolaborasi yang sangat luar biasa. Dari sini Pak Setio mampu membuat perubahan di SMA Negeri 1 Demak dengan membuat komunitas praktisi, kelompok-kelompok belajar ya tadi ya, membuat kelompok belajar, kemudian bersama-sama mengerjakan PMM. Ini sangat luar biasa karena dengan seperti itu akan ada istilahnya benar ya, tergerak, bergerak, dan menggerakkan tadi. Ya, kita Bu, memang semua itu bukan karena kehebatan saya atau apa, sama sekali enggak, sama sekali. Bahkan saya hanya menjadikan gini, kalau kita punya niat baik, pasti dengan diikuti dengan hal yang baik, pasti hasilnya juga baik. Itu prinsip saya gitu. Apalagi kok ini untuk kebaikan sekolah, budaya sekolah atau pembelajaran maupun juga di bidang pendidikan karakter atau budaya lingkungan, itu kan justru juga menjadi nilai-nilai positif buat kita sendiri, karena sekolah itu kan sebenarnya adalah candra di muka ya, sebuah tempat ladang untuk membuat apapun yang bisa nanti kita tanam kebaikan dan nanti kita bisa petik hasilnya nanti, tidak langsung memang, tetapi memang perlu istilahnya nanti bisa kita rasakan setelah beberapa tahun misalnya, atau nanti ke depan setelah ini budaya konsisten ini bisa kita laksanakan. Dan itu kita butuh dukungan melalui apa yang tadi saya rasakan, karena ada beberapa yang saya rasakan ada ketimpangan, yang dulu tidak seperti ini kok ada seperti ini, ada penurunan motivasi, kemudian penurunan aktivitas. Yuk kita bareng-bareng lagi menggugah semangat. Tidak usah melihat siapa-siapalah, yang penting ini untuk kebaikan kita bersama, dan itu untuk untuk sekolah itu bisa lebih baik lagi, sehingga namanya sekolah hebat, sekolah sehat, siswa juara misalnya, sekolah hebat dengan berbagai macam karakteristik dan aktivitas yang baik untuk sekolah itu. Kemudian itu Ibu yang saya rasakan seperti itu, dan saya rencanakan juga seperti itu. Itu termasuk indikator keberhasilannya ya Pak ya. Bahwa ada sekolah sehat, sekolah hebat, sekolah yang berhasil. Ini memang SMA 1 Demak itu kan kalau saya amati itu seperti trendsetter Pak. Trendsetter di Kabupaten Demak. Menjadi panutan untuk sekolah-sekolah yang lain, itu baik dari strateginya dan kolaborasinya, itu memang sangat luar biasa. Intinya yang ingin kita lakukan, ya kita tidak boleh lagi lepaslah sajalah zona nyaman tuh, buang jauh-jauh, tapi zona nyaman untuk nyaman selalu berubah, selalu melakukan aktivitas yang produktif, adaptif, dan berkualitas untuk perbaikan diri kita, kompetensi diri kita, profesional kita, maupun kita melakukan istilahnya berkolaborasi dengan yang lain. Jadi yang kita rasakan jangan sampai statement stigma tentang guru hanya memasuki zona nyaman sudah tidak mau lagi berubah, itu bisa kita kikis. Tidak usah jauh-jauh, dimulai dari diri kita dan lingkungan kita saja, nanti bisa menjadi mercusuar ya Bapak Ibu, mercusuar untuk istilahnya untuk pengembangan diri, praktek-praktek baik untuk orang lain, barangkali bisa dijadikan sebagai ditiru lah untuk sekolah gitu, seperti itu. Gini Pak Setio, untuk ini bagaimana Pak Setio menghadapi, mesti kan ada 1 atau 2 orang guru, baik itu guru tua ataupun guru muda yang susah untuk mau berubah. Itu bagaimana Pak Setio itu mengadakan pendekatannya itu? Kalau pendekatan untuk Bapak Ibu guru 1-2 yang barangkali attitude-nya atau mungkin kurang positif lah terhadap hal seperti ini, pasti pendekatan kita juga
berbeda ya dari hati-hati. Kemudian juga dengan mengajak merangkul anggota kelompok yang bersangkutan misalnya dalam kelompok-kelompok diskusi atau kelompok kolaborasi tadi, kan secara tidak langsung juga ngangkat gitu. Kalau yang kadang-kadang kita juga ngasih contoh, loh ini loh Pak Guru yang senior katakanlah yang mau pensiun saja kok semangatnya kayak gini, apalagi kita yang masih lama ini misalnya gitu, walaupun batasan pensiun dia kan bukan berarti tidak produktif kan, enggak. Maksud saya itu dengan mengajak, dan itu ada beberapa kegiatan-kegiatan bareng Bu, misalnya kegiatan bareng-bareng yang secara tidak langsung itu justru mengangkat kebersamaan gitu. Misalnya tadi yang saya ceritakan, yang saya jelaskan tadi ada komunikasi di apa itu kolegialitas lesson study biologi. Saya contohkan biologi mapel saya gitu. Itu saya merasa di tempat kami itu yang tua itu tidak malah memberikan under semangat atau semangat menurut, justru memberikan masukan atau memberikan masukan untuk kita untuk perbaikan, dan kita sangat menghormati karena pengalaman beliau kan banyak, misalnya seperti itu. Nah, biologi jadi contoh misalnya gitu. Kalau tempat kami gitu, yang matematika misalnya, jadi malah saling berlomba antar kelompok kolaborasi tadi untuk menunjukkan hal yang positif ya. Dan maka forum-forum yang dulunya mungkin sudah sering kita lakukan, kita perbaiki lagi atau kita unggah lagi komitmennya bersama melalui praktek belajar. Dan ini harus pasti saya menginginkan ya sekolah itu memfasilitasi dan sekolah itu betul-betul memberikan hal yang positif buat kami, komunitas kami kan itu. Dan memang di tempat kami banyak komunitas praktis yang secara ikhlas, secara mandiri itu melakukan kegiatan-kegiatan positif. Ada kelompok literasi, ada tempat kelompok literasi guru literat, siswa literat misalnya. Kemudian ada kelompok literasi misalnya Science Club, ini guru-guru pembimbing sains pembina KSN itu membentuk kelompok Science Club. Ada lagi yang namanya kelompok History Club misalnya, guru-guru sejarah dengan anak-anak itu menyukai bidang-bidang sejarah, hal yang positif. Masuk di podcast itu ada kelompok podcast literasi itu kan. Jadi secara tidak langsung itu komunitas interaktif kita rangkul bareng-bareng itu bisa menjadi contoh di sekolah. Jadi memacu atau memicu bagi guru-guru di mapel yang lain. Itu secara tidak langsung itu pasti nanti bisa memberikan nilai tambah bagi guru-guru yang tadi merasa sudah malas atau merasa tidak mau, dengan ikut dirangkul di masing-masing mapel dengan bareng-bareng. Dan ada juga proses penilaian dari sekolah, dari kepala sekolah misalnya, itu pasti insya Allah bisa lebih tergerak lagi gitu. Kira-kira seperti itu Bu Rina. Oh ya, ini memang pendekatan yang sangat bagus yang Bapak Setio lakukan ya. Ada permasalahan yang lain Pak Setio untuk sharing-sharing? Nanti barangkali saya ingin kadang-kadang juga memberikan hal ini kan untuk sharing dengan jenengan apa yang saya rasakan selama ini. Kadang-kadang juga memang perlu saya sampai keluarkan supaya saya tuh merasa lebih lebih bebas lah kita menyampaikan, supaya ini apa yang saya rasakan, entah itu menjadi hal yang bisa memberikan nilai positif bagi orang lain, saya juga nggak tahu. Yang penting apa yang ingin saya lakukan, apa yang ingin saya rencanakan dengan apa yang ingin lakukan. Gitu aja nggih, Bu Rina. Berarti ini sharing yang sangat luar biasa nggih Pak Setio. Saya kira waktunya sudah cukup Pak Setio untuk sharing kita. Terima kasih Bu. Dulu ya. Selamat siang Pak Setio. Selamat siang Bu. Jumpa Rina lagi lain waktu ya. Nggih. Terus Bu menyampaikan yang Bu Rina Pak Setio rasakan. Apa yang Pak Setio rasakan ketika kita melakukan percakapan kucing yang tadi sudah kita lakukan? Terima kasih Bu Rina. Perasaan saya ketika pelaksanaan coaching ini, saya big coach itu atau coach ini, saya merasa ada rekan seperti jenengan yang mau mendengarkan keluh kesah saya terhadap permasalahan yang saya lakukan, pikiran-pikiran saya itu bisa solusi gagasannya yang saya lakukan itu sudah saya rancang, termasuk hingga saya menjadi lebih percaya diri dan bisa mengaplikasikan barangkali apa yang gagasan yang sudah saya rancang tadi. Dan menurut saya dengan berbagai macam pendekatan yang Coach Bu Rina lakukan tadi,
itu bisa memberikan apa ya, saya bisa memaparkan segala macam masalah yang saya hadapi di sekolah dan ada solusinya itu. Jadi saya lebih lebih banyak bisa mengeluarkan apa saja yang tadi saya lakukan dengan ringan, dengan suasana santai, apalagi ada canda karena kebetulan kita Bu Dina juga teman saya sendiri, mantan waktu di kuliah gitu. Demikian kira-kira yang saya rasakan selama ini Bu Dina. Itu.